Hipertensi. Katanya tekanan darah tinggi bisa bikin jantung kerja lebih keras, bahkan bisa berbahaya kalau dibiarkan. Terus kok bisa ya tekanan darah kita naik? Emangnya darah itu ngapain aja sih di dalam tubuh kita? Terus lewat mana aja itu darah muter? Daripada bingung, yuk kita bahas bareng-bareng tentang sistem sirkulasi darah. Apa sih sistem sirkulasi darah itu? Sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, jadi sistem sirkulasi darah itu bisa dibilang kayak jalur transportasi di dalam tubuh kita. Tapi yang dikirim bukan barang atau paket nih teman-teman, melainkan oksigen, zat makanan, hormon, dan berbagai zat penting lainnya biar tubuh kita tetap hidup dan berfungsi. Sistem ini juga bertugas untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme kayak karbon dioksida dan urea buat dibuang. Jadi tanpa sirkulasi darah tubuh kita nggak akan bisa bertahan. Kalau dibikin sederhana, sistem sirkulasi darah itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Ketiganya saling bekerja sama. Darah jadi isi muatan atau si pengangkut, jantung jadi mesin pemompa, dan pembuluh darah menjadi jalannya. Nah, sebelum kita bahas gimana darah itu mengalir, kita kenalan dulu sama darahnya. Karena darah bukan cuma cairan merah biasa, tapi isinya kompleks banget. Secara umum, darah terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama ada plasma darah dan unsur padatnya atau sel-sel darah. Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang jumlahnya sekitar 55% dari total darah nih teman-teman. Warnanya kekuningan karena mengandung air, garam, dan protein. Komposisi plasma darah sekitar 90% air, sisanya adalah zat-zat seperti protein plasma, contohnya albumin yang mengatur tekanan osmotik darah, globulin membawa antibodi, dan fibrinogen untuk pembekuan darah. Dan yang lain-lainnya ada garam mineral seperti natrium, kalium, dan kalsium. Kemudian ada hormon, enzim, dan sisa-sisa metabolisme seperti urea dan asam urat. Nah, fungsi utama plasma darah adalah mengangkut zat-zat tersebut ke seluruh tubuh dan menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian kita lanjut di bagian padat sel-sel darah. Bagian padat darah mencakup sekitar 45% dari total darah. Isinya terdiri dari 3 jenis sel utama. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang terakhir. Kita masuk di sel darah merah atau yang biasa dikenal sebagai eritrosit. Sel darah merah adalah sel yang paling banyak jumlahnya di dalam darah. Bentuknya seperti cakram pipih dengan bagian tengahnya agak cekung. Fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Di dalamnya ada hemoglobin, protein yang mengikat oksigen, dan inilah yang memberikan warna merah terhadap darah, teman-teman. Umur sel darah merah sekitar 120 hari dan setelah itu akan dihancurkan di hati atau limpa. Kemudian ada sel darah putih yang biasa disebut leukosit. Nah, sel darah putih jumlahnya jauh lebih sedikit dari sel darah merah, tapi perannya sangat penting, yaitu sebagai sistem pertahanan tubuh atau sebagai pelindung nih. Mereka melawan bakteri, virus, dan kuman yang masuk ke tubuh kita. Sel darah putih terdiri dari beberapa jenis, antara lain ada neutrofil dan monosit untuk menelan kuman. Ada limfosit untuk membentuk antibodi, ada eosinofil dan basofil untuk reaksi alergi. Jadi, bisa dibilang sel darah putih ini adalah pasukan tentara di tubuh kita yang menjaga tubuh kita. Kemudian yang terakhir ada trombosit atau yang biasa dikenal sebagai keping darah. Trombosit ukurannya kecil banget, tapi fungsinya penting. Mereka membantu proses pembekuan darah. Ketika kita luka, trombosit akan berkumpul di daerah yang terluka dan melepaskan zat yang bisa membentuk gumpalan darah agar pendarahan berhenti.
Kalau trombosit kita rendah, misalnya karena penyakit, luka kecil pun jadi berbahaya karena darah susah membeku. Jadi bisa dibilang darah itu kayak tim kerja lengkap. Ada yang jadi pengangkut oksigen, ada yang jadi penjaga keamanan, dan ada juga yang jadi tukang perbaikan kalau ada luka. Nah, semua komponen darah tadi digerakkan oleh satu organ penting banget nih, yaitu jantung. Sekarang kita bahas si mesin utamanya ini, si jantung ini teman-teman. Jantung itu posisinya ada di tengah dada, agak ke kiri sedikit. Kerjanya apa? Memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti, siang dan malam. Bayangin aja, jantung berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari. Keren banget kan? Jantung terdiri dari 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, yang biasa dikenal juga sebagai atrium. Atrium kanan dan kiri tentunya. Dan ada bilik kanan dan bilik kiri yang biasa dikenal sebagai ventrikel kanan. Nah, gimana sih cara kerja dari jantung ini? Nah, darah dari tubuh yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung, lalu dipompa ke paru-paru melalui bilik kanan. Di paru-paru, darah mengambil oksigen, lalu kembali ke jantung, kemudian ke serambi kiri, dan akhirnya dipompa keluar ke seluruh tubuh lewat bilik kiri. Nah, supaya darah bisa sampai ke seluruh tubuh, tentu butuh jalan kan? Nah, jalan inilah yang disebut sebagai pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu yang pertama ada arteri, membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah vena, yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh darah kecil tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Nah, biasanya kapiler ini menjadi pembatas antara arteri dan vena. Arteri punya dinding yang tebal dan elastis karena menahan tekanan tinggi, sedangkan vena berdinding tipis dan punya katup untuk mencegah darah mengalir kembali. Nah, teman-teman, kita masuk bagaimana sih cara darah itu mengalir. Nah, ini punya tahapan-tahapannya sendiri. Yang pertama ada mekanisme peredaran darah kecil. Nah, atau yang biasa disebut sebagai pulmonal. Cara kerjanya simpel banget nih teman-teman. Tapi simpelnya ini lebih dari kata simpel, karena melewati banyak ruang yang ada di sirkulasi peredaran darah kita. Yang pertama dari bilik kanan jantung, kemudian dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melepaskan karbon dioksida di dalam paru-paru tersebut, lalu mengangkut oksigen yang dipompa ke jantung melalui vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri lalu ke bilik kiri, yaitu ventrikel kiri. Nah, kemudian ada yang namanya peredaran darah besar, yaitu sistematik. Darah dari jantung kiri dipompa ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi, lalu kembali ke jantung kanan setelah membawa sisa metabolisme. Nah, penjelasan tentang bagaimana dia berjalan itu seperti ini teman-teman. Tahapannya itu, darah dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta untuk melepaskan oksigen. Lalu dipompa kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan sambil mengangkut karbon dioksida. Lalu dia akan kembali ke serambi kanan jantung teman-teman. Nah, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ini sangat berkaitan, jadi mereka saling terhubung. Nah, inilah setiap harinya bagaimana sistem peredaran darah kita bekerja. Nah, akan melewati semua tahapan-tahapan ini teman-teman. Nah, kita lanjut pada dua peredaran darah ini. Mereka itu bekerja tanpa berhenti, membuat darah selalu bergerak di dalam tubuh kita. Kalau sistem ini terganggu, bisa timbul berbagai penyakit seperti yang pertama ada hipertensi yang pernah kita singgung di awal tadi, yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah terlalu kuat membuat jantung bekerja lebih keras dan bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kemudian ada anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang ada dalam tubuh, menyebabkan tubuh cepat lelah.
Nah, karena itu, menjaga kesehatan sistem peredaran darah sangat penting untuk kita. Kita bisa menjaga kesehatan sistem sirkulasi darah dengan cara-cara sederhana seperti makan makanan bergizi dan rendah lemak, rajin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, minum air putih secukupnya, istirahat yang cukup, dan hindari rokok serta alkohol. Dengan gaya hidup sehat, jantung dan pembuluh darah kita akan tetap kuat dan berfungsi lebih baik. Sekarang, kita tahu kan, ternyata sistem sirkulasi darah itu luar biasa penting. Mulai dari darah yang mengangkut oksigen, jantung yang terus memompa tanpa henti, sampai pembuluh darah yang menghubungkan seluruh bagian tubuh. Kalau salah satunya berhenti, seluruh tubuh kita juga ikut terganggu. Jadi, yuk mulai peduli dengan tubuh sendiri, karena semuanya berawal dari apa yang mengalir di dalam diri kita. Sistem sirkulasi darah manusia. Saya Fafian Rafael Jiwani dari SMA Negeri 1 Dompu kelas 11 6 Sains 1 mengucapkan terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.